dalam rangka mengikuti percepatan penyaluran dana. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sekda sempat hadir saat ini karena sedang hingga tadi beliau panggil saya ke ruangan, beliau bincang-bincang dengan saya, tapi bukan untuk kegiatan ini sebenarnya, bukan untuk kegiatan ini, kita ada diskusi lain. Terus baru dikasih informasi, makanya saya baru tiba. Tadi kalau dikasih informasi dari jam 8 pasti kita sudah siap. Saya orang yang tidak mau terlambat. Pasti saya datang cepat, bahkan saya bisa lebih duluan dari Bapak Ibu yang duduk di depan saya. Jadi tadi begitu dikasih tahu, terus saya datang. Yang berikut saya mau sampaikan, ini perlu kita tahu bahwa staf ahli itu tidak bisa mewakili sekda sebenarnya. Di struktur organisasi saya terlepas dari sekretariat daerah, saya berada di bawah bupati saja. Nah, jadi kalau saya duduk di sini, ya saya harus datang. Karena mau pakai siapa lagi di kantor sana, sudah ada orang, tinggal saya dengan Pak Doni. Jadi yang sudah saya bilang, sobat, kalau kau minta saya pergi, saya pergi. Ini sifatnya koordinasi. Tapi kalau pemerintah saya tidak bisa, sekda tidak bisa perintah saya. Itu struktur organisasi. Baik. Saya juga tidak tahu maksud dan tujuan ini, tapi saya datang karena kemarin mereka kasih tahu kita tunggu undangan, Pak Inspektur. Ya, tunggu undangan. Saya juga tunggu, saya bilang kalau memang Pak Domin tidak hadir, ya sudah nanti kita perlu diskusi, ya kita datang lah untuk kegiatan di sini. Jadi saya tidak punya gambaran untuk menyampaikan arahan kepada Bapak Ibu, ya tidak punya gambaran. Tapi berbicara soal dana otsus, ya saya pernah kerja di sektoral. Ya dana otsus ini sudah bergulir cukup lama. Ini sekarang yang kita laksanakan kan istilahnya otsus jilid 2. Otsus jilid 1. Otsus jilid 1 itu kita sudah lewati. Dan banyak orang Papua mengatakan bahwa otsus ini tidak berhasil. Pemerintah tidak berhasil. Saya pernah jawab pertanyaan tersebut. Saya bilang pemerintah berhasil memberikan dana otsus kepada pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah pusat berhasil. Saya katakan seperti itu. Uang dikasih keseluruhan kok. Tidak ada yang ditahan-tahan di pusat. Nah, ukuran keberhasilan dana otsus itu harus ada indikatornya. Nah, kita mau bicara dari sisi mana dulu? Waktu itu, ini saya kasih gambaran. Kalau kita bicara tentang pembangunan, ya tinggal kita ukur infrastruktur berapa banyak yang sudah dilaksanakan. Dari sumber daya manusia berapa banyak yang sudah dilaksanakan. Itu baru kita bisa tahu otsus itu berhasil atau tidak. Yang berikut, BPKP pernah tanya saya, menurut Bapak berhasil atau tidak? Saya bilang berhasil. Terus dong tanya, kira-kira pengelolaan dana otsus ini sebenarnya bagaimana? Saya jawab, pengelolaan dana otsus itu berada di mindset pimpinan, di pola pikir pimpinan. Pimpinan di sini mulai dari pimpinan kepala daerah sampai pengelola di bawahnya, sampai turun kepada Bapak Ibu, kepala OPD, kepala bidang. Mindset kita itu harus dibentuk. Karena kalau mindset pimpinan tidak terbentuk, maka sang
percuma dana otsus ini dikucurkan. Saya berani katakan itu karena saya mantan inspektur, saya yang memeriksa, dan tidak sedikit dari dana otsus yang hasilnya tidak sampai 100% di Kabupaten Probolinggo. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, saya mewakili Pak Sekda, kami sangat mengharapkan keseriusan dari pimpinan OPD, Pak pengelola di bawahnya, baik kepala bidang, PPK, tolong perhatikan dengan baik, buat program, kalau boleh jangan program berulang, program dilaksanakan, sebelum melaksanakan program, coba buat studi kecil-kecil, cross check and recheck tentang keadaan. Contoh mungkin di distrik kita mau buat sesuatu, kita cek apa betul bisa kita laksanakan di sana, sesuai apa tidak, terus langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, terus berapa tahap kita lakukan kegiatan dengan dana otsus itu. Ini harus kita lakukan. Sepanjang saya jadi inspektur, tidak pernah kita evaluasi itu hasil-hasil pembangunan yang ada di kabupaten. Kita perlu, saya kasih dengan Bapak Ibu, kita perlu lakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan, sehingga ada tidak manfaat yang bisa masyarakat dapat. Ingat, dana otsus ini dana yang kalau saya dulu bilang di Bapeda ini dana darah, uang darah. Orang Papua darah keluar, baru dana itu datang, otsus itu. Dengan begitu perjuangan berat yang dilakukan oleh kita saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Saya tahu sejarah dana otsus, kenapa sampai otsus diberikan kepada kita, sehingga saya mengajak Bapak Ibu, mari kita serius gunakan dana otsus untuk kepentingan orang Papua. Di Jayapura, ini saya kasih gambaran, di Jayapura, di kabupaten, di kota Jayapura, mereka kalau bicara otsus itu, yang di dalam ruangan, saya minta maaf untuk yang pendatang, yang di dalam ruangan itu cuma orang asli Papua. Bisa cek ke sana, bisa cek. Yang bicara dana otsus itu orang asli Papua, yang bukan Papua termasuk saya yang pernah kan keluar. Ya, jadi mari serius. Masyarakat membutuhkan sentuhan pembangunan dari kita aparat pemerintah, sehingga kita harus mampu memberikan sentuhan yang sangat lembut agar masyarakat itu merasa nyaman dan damai. Probolinggo dengan luas wilayah yang cukup besar ini memang mustahil kita kerja dengan dana otsus yang memberikan kalau diukur. Tetapi mari kita maksimalkan dana yang ada untuk melaksanakan pembangunan yang sudah dirancang oleh OPD dan yang akan dikerjakan oleh setiap pelaku pembangunan di daerah Kabupaten Probolinggo. Nah, saya tidak tahu realisasi dana otsus saat ini, tapi saya punya pengalaman. Biasa kalau dana otsus mau cair baru cari inspektorat. Ini salah, inspektorat ini teman kerjanya kita. Teman berarti kita harus saling sayang, harus saling dukung.
tidak tahu untuk khusus kali ini apakah realisasi pelaksanaan sudah disampaikan dari OPD ke inspektorat atau belum. Ini harus. Saya pernah kerja di kantor sini sampai jam 12 malam. Hanya cari data, tunggu data. Sampai saya mengakali supaya dana otsus ini tetap cair. Itu waktu saya di sini Pak Inspektur. Ya. Nah, saya harap itu jangan lagi terjadi di tahun-tahun sekarang. Ya. Kalau dana tambahan infrastruktur ini nanti Bapak Gunung bicara. Kalau saya tekankan itu, mungkin itu saja. Kalau ada salah kata dari saya minta maaf untuk semua yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan Bapak Ibu yang akan dilaksanakan. Inspektur, syukur kepada Tuhan karena tidak ada lagi di saat ini di dalam kegiatan kita terkait dengan FGD, fokus grup diskusi sebenarnya yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Permohonan izin dari Bapak Kepala BPKAD karena Pak Kepala BPKAD melaksanakan tugas di luar daerah, maka beliau menunjuk saya untuk mewakili beliau di dalam grup diskusi ini. Bapak Ibu pimpinan OPD dari 12 OPD pengampu dana otsus yang ada di Kabupaten Bogor ini untuk tahun 2023, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kita itu mengelola dana otsus ini sebesar kurang lebih 138 miliar yang dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok ada yang block grant, ada spesifik grant, dan ada yang DTI. Dana tambahan infrastruktur dia masuk ke dana otsus. Kemudian dari 12 OPD ini yang kami lihat sampai bulan September ini, jadi di sini kita tidak bicara lagi program kegiatannya, apa yang harus masuk ke pandan dan sebagainya, karena itu sudah lewat. Kita sekarang bicara realisasinya, baik realisasi keuangannya maupun realisasi fisiknya, sehingga kita harus diskusi sama-sama, karena di tahun 2023 ini batasnya untuk tahapan transferan tahap ketiga batasnya bulan September. Di sini di dalam PMK 18 ada batas waktu, PMK 07/2023 yang nomor 18 terkait batas waktu daripada penyaluran tahap, sehingga batasnya bulan September, tanggal 30 September. Tetapi ketika kami mendengar apa yang diinformasikan oleh teman-teman yang ada di Provinsi Papua Selatan, ada 4 kabupaten yang mereka membatasinya sebenarnya tanggal 26 September. 26 September harus semua itu sudah masuk. Adapun yang syarat-syarat penyaluran, saya pikir kita itu kan dinas yang 12 dinas ini sudah melakukan atau ada di dalam pengampu, istilahnya yang melaksanakan program kegiatan di Kabupaten Bovendigul, sehingga saya pikir juga dengan pengalaman-pengalaman kabit-kabitnya, kasubag program keuangannya, pimpinan-pimpinan OPD-nya pasti sudah familiar dengan sampai kapan sih tahapan-tahapan itu harus kita laksanakan. Dari 30 September 2023 ini harus, karena itu memang
dari pusat ketika jam 12.00 itu tidak melaporkan, berarti hancur sudah. Tidak akan ada lagi dana yang akan ditransfer ke dalam program kegiatan yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu di OPD masing-masing. Sehingga kami meminta sebenarnya, kami juga ini melihat apa yang terjadi sekarang, mungkin dari Kominfo juga bisa memberikan informasi sampai kapan, karena ini kan berbasis online, berbasis aplikasi, tidak berbasis kirim surat dan lain sebagainya. Sehingga kami mengantisipasi mungkin tanggal 26 September semua sudah clear. Sehingga dari pusat membuat apa dengan kita 30 September itu tidak ada masalah lagi. Sehingga pada hari ini kita buka grup diskusi ini terkait dengan penyaluran dana tahapan penyaluran. Oleh karena itu di sini kita menggambarkan sedikit kalau syarat penyaluran sesuai PMK 18 2023 itu ada 3 sebenarnya yang harus kita penuhi. Saya pikir juga ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu pimpinan OPD yang mengampu dana otsus di tahun 2023 ini di program-program kegiatan. Ada laporan realisasi anggaran yang menunjukkan minimal 70%. Harus 70%. Sehingga diakui dari pusat, oh kita akan transfer untuk ketiga. Dari total transferan yang ada di, misalnya contoh Dinas Pendidikan mungkin ada sekitar 30 miliar untuk dana otsus, berarti 70% realisasi anggarannya yang harus ini. Mungkin realisasi anggaran, tapi sebentar ada teknis-teknisnya yang akan kita, tapi gambaran saja supaya dari 30 miliar mungkin ini ada 7. Saya pikir sudah cukup. Kita lanjut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dari otsus blok grant dari alokasi 1,2 sudah terrealisasi sebesar 600 juta dengan persentase penyerapan 50%. Lalu yang untuk spesifik grant dari alokasi 2023 sebesar 2 miliar belum ada realisasi. Untuk itu kami minta penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang diberikan. Kami akan jelaskan sedikit. Jadi dari LMA ini sudah kita sekolah 50%. Tunggu laporan pertanggung baru setelah itu 600 nanti kita sekolah kemudian 600. Ya, itu kan 1.200.000. Kemudian yang pengadaan untuk ekonomi kerakyatan ini pengadaannya sudah ada. Sebenarnya minggu kemarin kita sudah tagih, hanya karena bendahara belum ada di tempat, sehingga kita ada tunggu bendahara untuk dia tanda tangan untuk kita dalam minggu ini juga kita akan lakukan tagihan. Saya kira itu saja. Baik, DPMK komitmennya bisa ya di minggu ini? Ya, kita pastikan minggu ini harus selesai. Baik, terima kasih. Nanti kami harapkan terus berkoordinasi. Nanti ada masalah hambatan pasti kita akan koordinasi di keuangan. Baik, siap. Terima kasih. Kami menunggu konfirmasinya. Ya. Oke, saya pikir DPMK cukup. Kita lanjut ke Dinas Koperasi. Dari Koperasi. Izin Pak menyampaikan kemarin mereka antar surat itu di kantor katanya kosong, jadi memang tadi ada sempat sampaikan begitu. Baik. Kemungkinan undangan tidak sampai karena waktu diantar ke sana mereka sudah tidak ada orang di kantornya. Lampu mati jadi. Bukan kemarin nanti. Iya kemarin nggak. Kemarin lampu padam memang. Oh, kemarin lampu juga. padam. Iya. Oh, pantas. Baik, sebenarnya kalau terkait undangan sebenarnya kita sudah sampaikan di grup otsus juga. Saya sempat melihat, sudah dilihat oleh beberapa teman-teman dari Dinas Koperasi. Namun tidak apa-apa, nanti kita panggil secara internal saja mungkin. Kita konfirmasi. Next, terakhir di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Terrealisasi sebesar 576 dengan persentase 6%. Silakan Bapak untuk menyampaikan.
Jauh. Baik, terima kasih. Kepala Dinas ada kegiatan di Jakarta terkait TP2D. Kegiatannya hari ini juga, hari Selasa. Beliau membawa Kasubat program dan keuangan, sehingga kami tidak bisa sampaikan lebih dalam. Tetapi kami bisa jelaskan bahwa kegiatan kita pengadaan terkait dana otsus, kami pengadaan bibit, pengadaan pakan, obat-obatan, dan alat-alat pertanian dan lain-lain. Jadi kelihatannya cepat. Dalam 1 minggu SPK sudah ada. SPK bulan lalu Kepala Dinas sudah menunjuk pejabat pengadaan dan tim PBJ, sehingga dalam 1-2 minggu ini bisa realisasi untuk pengadaannya. 1 minggu Pak, bukan 2 minggu. Ya, 1 minggu. Ya, kami usahakan. Artinya nanti kami akan laporkan, nanti dari Kepala Dinas akan menindaklanjuti. Demikian. Baik, terima kasih APB. Ini permasalahannya mungkin mirip-mirip dengan RSUD ya. Untuk itu kami mohon tindak lanjut dari kegiatan hari ini mungkin bisa di follow up ke pimpinan untuk segera ditindaklanjuti. Kami butuh konfirmasinya kalau bisa dalam minggu ini Pak. Kalaupun tadi disampaikan SPK-nya semuanya sudah siap, berarti mungkin dalam minggu ini sudah bisa dilakukan penagihan ya? Ya, siap. Baik, kami menunggu konfirmasinya kalau begitu. Jadi begini Pak, kita ini juga dilema APIP ini di sini PT sendiri ya untuk menyiapkan dokumentasi itu. Bagaimana sih dia siap menyiapkan dokumentasi, caranya dia? Kalau kami kan maunya tetap harus ada dokumentasi, mau bersifat pengadaan maupun fisik, itu kita tuh selalu kadang-kadang kami tanya, seperti kasus kemarin yang sekarang kami lagi jalan, itu kami mulai tanya tuh dokumentasi dari 0 sampai 100, mana dokumentasi hariannya. Nah ini tidak ada, bagaimana kita sebagai pembandingnya dari bukti dokumen yang menyatakan dia ini 100%. Karena belum, karena itu mereka harus dalam syarat kan perlu ada bukti. Tapi kan pemikiran saya kan begini, apakah ada cara lain? Tapi fungsi pengawasannya harus jalan. Mereka harus cepat. Oke, kita bisa bantu Anda untuk berproses, tapi tugas dinas sudah awasi dia dan cepat foto dan dilampirkan atau bagaimana caranya. Apalagi sekarang banyak sebagainya belum jalan. Ini kebetulan mereka ketemu saya. Kemarin ada juga yang sudah kredit juga untuk antar itu bahan dan pengadaan dan lain-lain. BRI Brado saya sudah tidak kerjasama seperti itu di Bank Papua. Sedang Bank Papua itu menuntut harus ada kelengkapan lain. Ini juga mempersulit. Tapi kan memang aturannya demikian. Tapi kan tugas kita tuh ya melayani publik. Cara-cara bagaimana untuk bisa membuat mereka itu bisa ya adalah. Tapi kan sudah. Hanya kontraktor ini memang kemarin ada sebagian yang kita masukkan aplikasi open kamera, ada sebagian yang tidak punya HP. Itu tadi yang memang kontraktor kecil yang dengan kepala dinas kebijakan akhirnya demikian. Tapi itu sebagian kecil saja. Semoga yang bagian besar itu bisa nanti pencairan mudah-mudahan bisa 70%. Kami tunggu konfirmasinya di minggu ini ya Pak, karena batas waktu kita seperti yang disampaikan tadi diharapkan sebelum tanggal 26 sudah secara realisasi sudah memenuhi persyaratan. Yang terakhir di sekda bagian pembangunan. Yes. Otsus Blok Grand dengan pagu 1,5 ini belum realisasi sama sekali. Dan untuk itu kami minta penjelasan dari bagian pembangunan. Dipersilakan. Kita masih dalam tahap persiapan mereka perlengkapan berkas Pak. Ada persyaratan yang kita
sampaikan kepada penerima lembaga untuk melengkapi persyaratan-persyaratan seperti mereka punya SK panitia, terus KTP pengurus, nomor rekening yang harus dilengkapi. Ada beberapa lembaga sudah lengkap, ada 2 yang belum lengkap, sehingga kita belum proses NPHD-nya untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bapak Sekda. Ya, kami akan usahakan dalam minggu ini karena cuma tinggal 1 lembaga yang harus dilengkapi persyaratannya. Untuk bisa kita naikkan ke Bapak Sekda untuk tantangan selanjutnya di proses. Kami akan usahakan. Gereja. Iya, gereja, lembaga gereja. Kan kita harus lengkap itu. Soal kita realisasi. Satu itu gereja mana? Supaya saya sering pergi sampai ke sana. Yang belum lengkap di Kopa. GKI Ko sama dengan Katolik. Ko ada 2, Pak. Smyrna Ko sama yang Hantu Paulus Ko. So, di sini GKI siapa tolong? Kami kemarin ada coba hubung, cuma karena jaringan yang sudah ada tinggal KTP sekretaris, Pak. Staf ahli tadi. Oh, ya staf ahli tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kita sampaikan bahwa kegiatan ini teknis dari keuangan selaku penyalur. Jika kemarin ada surat masuk dari keuangan kepada kami dan cepat Pak Safari Ramani teknik keuangan kami sebagai ketua hanya ada yang cepat kami tidak mengantisipasi memang kendala ini biasanya tidak pernah terjadi. Ini kalau terjadi masuk lagi tidak ada pemberitahuan juga dari kami tidak pernah dengan pemberitahuan. Yang berikut lagi memang berkaitan dengan tadi seperti Pak ini sampaikan, memang ini harus kita betul-betul serius dengan dana otsus ini karena ini sejarahnya tersendiri. Jadi pimpinan OPD selaku penganggur ada 12 pimpinan OPD yang ini betul melakukan dengan baik. Pertama sampai saat ini dari informasi dari keuangan tadi memang masih sedikit, sedangkan September 30 itu harus 70% itu baru seperti kalau tidak dan ini harus dengan laporan dari saat ini maupun laporannya karena nanti untuk review juga karena nanti jaringan ini kira-kira bagaimana dari alternatif jaringan yang ada karena kita ketahui bersama dana otsus baik pun mereka penyaluran review sudah sistem online baru mulai karena online jelas sangat tergantung juga dengan jaringan. Jadi itu yang paling penting kami ingatkan bahwa untuk kami review itu besar tidak bukan sekedar selembar kertas tidak harus dilakukan review ada mekanisme dari kami dan karena review yang tanggung jawab juga bukan hanya kita melakukan surat review tidak atau review tanggung jawab terhadap apakah bisa di lapangan betul atau tidak karena review itu kan mereview melihat apakah karena dasar review juga menjadi bahan untuk penyaluran tahap itu. Betul apa yang dikatakan dengan Pak Jeffrey zaman wakil rektor sampai malam. Tahun lalu tahap pertama juga hari H mungkin mau lebaran. Untuk teman-teman tidak lebaran ya waktu Pak Dirman teman kami tidak lebaran dan kami juga tidak lebaran sehingga bisa mereview waktu itu. Cerita juga kurang 1-2 hari bahkan hari waktu itu malam harus selesai kita sore baru selesai review karena itu dasar review kan tadi laporan oleh sekalian yang kami terjadi lagi kalau bisa itu wakil kita bisa memenuhi karena surat kalau dari review nanti saluran terhambat yang siapa masyarakat kebetulan saat ini Bapak Ibu selaku dari sebagai kata tadi Pak Hari tadi mengatakan jangan sampai karena kita dan langsung kalau tersalur jangan sampai masyarakat tidak tersalur. Itu saja saya tidak panjang lebar dari panjang lebar sampaikan oleh Pak Hari tadi lewat sedikit kita sudah minum sedikit baru barang itu tiba karena kualitas review juga sangat menentukan juga bagaimana waktu yang ada diperlukan untuk melakukan review. Itu saja tambahan sedikit lagi bagi Bapak Ibu PD yang
terhadap jajaran KPK terhadap pelaksanaan pemerintahan kita. Tolong juga nanti dihadiri mulai Pak seperti Pak. Terima kasih. Kapan Keuangan sampaikan masalah silva itu. Jadi kalau ada silva tahun ini, silva itu tidak digunakan untuk hal lain lagi, tapi untuk menyelesaikan pekerjaan tahun ini di tahun depan. Sebenarnya seperti itu. Saya ikuti kabupaten silva itu dilari kocar kacir, sehingga ada bangunan yang sudah dilaksanakan, dananya tidak selesai jadi silva. Tahun depan tidak ada dana itu kembali ke sana untuk menyelesaikan bangunan tersebut, tapi dia pindah ke tempat lain. Itu salah sebenarnya. Ini saya ingatkan Bapak Ibu, pimpinan OPD harus keras, bahwa kita punya dana silva itu mari kita pakai untuk kembali. Tapi ini ada tapinya. Ya, tadi saya bilang inspektorat itu teman, bukan lawan. Untuk sesi kedua ini, yang pertama kami dari BPKAD akan menyampaikan terkait percepatan. Kedua, kita akan melakukan diskusi. Kami juga perlu mengetahui sudah sampai di mana progres penyerapan dana otsus, lalu apa kendala-kendala yang dihadapi, sehingga sampai dengan batas waktu penyaluran, waktu kita tersisa kurang lebih 10 hari sampai dengan tanggal 30. Akan tetapi sesuai dengan hasil Fikon dengan Kementerian Keuangan di hari Kamis kemarin, kami berharap secara realisasi bisa tercapai sebelum tanggal 26 September besok, sehingga waktu yang ada di tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 kita memberikan waktu kepada inspektorat, dalam hal ini AFIF, untuk melakukan review atas laporan realisasi yang sudah disampaikan. Untuk itu yang pertama kami akan menyampaikan dulu percepatan, langkah-langkah percepatan penyaluran dana otonomi khusus Kabupaten Bovendigul tahun 2023. Ini tertuang di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, di mana penyaluran dana otsus alurnya dari rekening kas umum negara disalurkan langsung ke rekening kas umum daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Next. Nah, ini untuk penyaluran pendanaan otsus di dalam peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2021, di mana pemerintah daerah, dalam hal ini OPD pengelola otsus, lalu BP4D, BPKAD, dan APIP menyampaikan syarat salur penyaluran yang kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kemudian akan diverifikasi dan merekomendasikan salur. Setelah itu akan ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kalau kami dari Papua Selatan, kami bermitra dengan KPPN Merauke, di mana KPPN Merauke sebagai pihak penyalur dana otonomi khusus. KPPN yang akan menyiapkan SPP, SPM, penerbitan SP2D, dan pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Selanjutnya, setelah proses penyaluran, Pemda akan melakukan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas khusus otsus, di mana seperti yang tadi disampaikan terbagi menjadi 3, yaitu block grant, specific grant, dan dana tambahan infrastruktur. Next. Ini merupakan syarat penyaluran dana otonomi khusus yang tertuang di dalam peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2023, di mana tahap 1 ditransfer sebesar 30% dengan persyaratan seperti yang tertera di bawah, ada laporan tahunan, review APIP, dan hasil validasi atas RAP dengan APBD.
itu paling lambat di bulan April. Itu sudah kami lengkapi kemarin di tahap 1. Lalu yang untuk tahap 2, transferan maksimal 45%. Sekali lagi maksimal 45% dengan melengkapi syarat penyaluran, yaitu laporan realisasi, laporan kinerja output yang telah direview APIP paling lambat di bulan Juni, dan ini juga sudah kami lengkapi di bulan Juni kemarin. Sekarang kita akan memasuki yaitu tahap 3, di mana persyaratan tahap 3 adalah laporan realisasi anggaran minimal 70%, laporan kinerja output minimal 50%, dan review APIP. Ini paling lambat di bulan September. Jadi di bulan September berarti di tanggal 30 September. Itu yang harus kita kejar bersama-sama. Nah, ini merupakan penyaluran dana otsus Kabupaten Bovendigul, di mana terbagi menjadi 3, yaitu block grant 1%, 1,25% yaitu specific grant, dan DTI, di mana dari pagu dari blok grant sebesar 56 miliar sekian-sekian pada tahap 1 kemarin di bulan Mei sudah ditransferkan sebesar 30%, yaitu sebesar 16 miliar sekian-sekian. Sedangkan yang spesifik grant dari pagu 70 miliar telah dilakukan transfer pada bulan Mei sebesar 30%, yaitu 21 miliar sekian-sekian, dan DTI dari pagu 12 miliar pada tanggal 8 Mei juga telah dilakukan penyaluran ke RKUD sebesar 30% dengan nilai 3 miliar sekian-sekian. Ini tahap 2 yang kami sudah lengkapi kemarin, di mana pagu tahap 1 sebesar 56, transferannya kemarin ada 16 miliar, realisasi sampai dengan bulan Juni kemarin sebesar 3 miliar sekian-sekian, dengan persentase capaian outputnya hanya sebesar 5,75%. Jadi masih ada sisa sebesar 13 miliar sekian-sekian pada RKUD. Begitu juga dengan specific grant, dari total transferan tahap 1 sebesar 21 miliar telah dilakukan realisasi sebesar 5 miliar, masih ada sisa sebesar 15 miliar sekian-sekian dengan persentase penyerapan 7,71%. Begitu juga dengan DTI, dari transferan tahap 1 30% 3,6, ini belum ada realisasi, jadi masih utuh sebesar 3,6 sekian-sekian. Tapi tidak menjadi masalah, tetap dilakukan transferan terhadap tahap 2. Ini merupakan transferan tahap 2. Sebagaimana yang disampaikan tadi, penyaluran tahap 2 adalah maksimal sebesar 45%. Sekali lagi maksimal 45%. Namun pada saat realisasi kita tidak menyerap 100% transferan tersebut, sehingga dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak melakukan transferan utuh sebesar 45% karena dianggap masih ada sisa dari tahap 1. Jadi yang ditransfer di tahap 2 itu tidak sebesar 45%. Bisa dilihat di kolom salur tahap 2 ini, yang ditransfer di tahap 2 adalah sebesar 11 miliar 652 sekian-sekian. Begitu juga dengan specific grant, ditransfer hanya sebesar 23%, yaitu sebesar 15 miliar sekian-sekian, dan DTI juga demikian, hanya ditransfer sebesar 15%, yaitu 1,8 miliar sekian-sekian. Hal ini merupakan, ada keterangannya di atas, persentase salur tahap 2 dengan melihat sisa kas otsus di RKUD. Jadi kita masih ada punya sisa di tahap 1 kemarin, sehingga tidak dilakukan transfer maksimal sebesar 45%. Ini sampai dengan per September. Ini laporan yang kami sampaikan kemarin pada Vicon dengan DJPK di tanggal 14 September kemarin, di mana otsus tahap 1 blok grant dari 46 miliar sudah ditransferkan ke RKUD sebesar 28 miliar sekian-sekian.
yang bisa diserap sampai dengan tanggal 14 September kemarin sebesar 16 miliar sekian-sekian dengan persentasi 57,12%. Begitu juga dengan otsus blok spesifik grade dari Pagu 70 miliar sekian-sekian, transferan sampai dengan tahap 2 sebesar 36 miliar sekian-sekian, yang mampu diserap sampai dengan tanggal 14 September adalah sebesar 24 miliar sekian-sekian dengan persentasi 66%. Begitu juga dengan DTI dari Pagu 12 miliar sekian-sekian, yang sudah tertransfer sampai dengan tahap 2 kemarin adalah 5 miliar sekian-sekian, dan realisasi sampai dengan 14 September adalah 2 miliar sekian-sekian dengan persentase penyerapan 50,94%. Di mana persyaratan untuk melengkapi tahap 3 adalah laporan realisasi anggaran minimal 70%. Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa persentase kita rata-rata masih di bawah 70%. Untuk itu maksud fokus grup discussion hari ini adalah kita mengejar sebelum tanggal 30 September kita sudah mencapai 70%. Itu sebagai salah satu syarat penyaluran dana otsus tahap 3. Lalu jangan lupa dengan laporan kinerja atau output kegiatan minimal 50% dari target. Ini merupakan progres realisasi belanja tahap 2 sampai dengan 13 September 2023, di mana dana otsus blok grant 1% dengan rincian seperti berikut. Dari jumlah 56 Pagu realisasi 16, masih ada sisa 39, sekian miliar. Nah, ini dari berdasarkan belanjanya. Ada belanja administrasi pemerintahan, infrastruktur perhubungan, keagamaan, kesehatan, dan lain-lain. Next. Ini yang dari spesifik grant dari total Pagu 70 sekian. Kita realisasi sampai dengan 13 September adalah sebesar 24 miliar sekian. Masih terdapat sisa 45 miliar sekian-sekian. Dan terakhir DTI dari Pagu 12 yang sudah ditransfer sebesar 2 miliar sekian, yang sudah realisasi sebesar 2 miliar sekian, dengan sisa masih ada 9 miliar sekian. Nah, itu merupakan gambaran umum seperti tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 mengenai mekanisme tahap penyaluran serta gambaran umum proses realisasi kita sampai dengan per 13 September kemarin. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman Bapak Ibu sekalian tentang pengelolaan dana otonomi khusus tahun 2023. Selanjutnya kita akan melakukan discussion, di mana pada kesempatan ini sudah ada stakeholder pengampu otsus, dalam hal ini BP4D dari sisi perencanaan, lalu ada BPKD dari sisi penganggaran dan penatausahaan serta pelaporan, lalu ada dari inspektorat terkait review APIP. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan OPD yang memang realisasinya masih di bawah persentase 70%, sehingga kita juga bisa mendapat gambaran kira-kira faktor apa yang mempengaruhi atau permasalahan apa yang mempengaruhi sampai dengan proses penyerapan anggaran otsus sampai dengan tahap 3 ini belum maksimal. Kami sudah menyiapkan formnya, lalu di bawahnya juga kami ada menyiapkan target penyesuaian dan penyampaian dokumen salur. Pada kesempatan ini juga kami berharap ada komitmen dari Bapak Ibu pengampu otsus tahun 2023, sehingga di sisa batas waktu yang ada ini kita bisa sama-sama menyelesaikan transferan tahap 3 otsus Kabupaten Bovendigul. Ini merupakan progres realisasi sampai dengan 13 September kemarin. OPD yang berwarna merah
Ya. OPD yang masih berwarna merah adalah OPD yang masih belum mencapai persentase penyerapan yang diharapkan. Kalau yang hijau, kami berterima kasih karena dari Dinas Sosial, contoh dari Dinas Sosial, dari otsus 1%-nya alokasinya 2,5, sudah terserap 1,9 dengan persentase 77%. Lalu juga ada Dinas Tenaga Kerja, dari Pagu alokasi 500 juta di specific grade sudah terserap semua dengan realisasi penyerapan 100%. Lalu ada Dinas Kominfo di dana otsus 1%, dari Pagu alokasi 1 miliar sudah terserap 642 juta sekian-sekian dengan persentase 64,28%. Lalu Dinas Perkebunan juga dari total Pagu spesifik grade 7 miliar sudah terrealisasi sebesar 6,8 dengan persentase 97,35%, dan BKD PSDM dengan Pagu Blok Grand 2,7 sudah realisasi 1,4. Ini sekali lagi saya sampaikan, ini realisasi per 13 September. Tadi kami baru dapat konfirmasi untuk BKD PSDM sudah terrealisasi 100%. Kami mengucapkan terima kasih kepada OPD yang sudah melakukan penyerapan dengan maksimal. Tapi kita masih punya tanggung jawab, yaitu OPD yang masih berwarna merah. Untuk itu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan membuang-buang waktu, kita mulai mungkin dari Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan ada dana otsus bersifat umum atau blok grant, dari alokasi 10 miliar baru terserap 3,4, sedangkan yang di specific grade dari alokasi 21 miliar baru terserap 6,5 miliar. Persentasenya masih 33% dan 30%. Untuk itu kepada Dinas Pendidikan kami minta kesediaannya untuk memberikan penjelasan kira-kira progresnya sejauh ini sudah sampai mana, lalu ada permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi. Pak Dinas Pendidikan, waktu dan tempat kami. Selamat siang buat kita semua. Ya. Kalau kita berbicara realisasi, Pak, izin Dinas Pendidikan, kemarin kami melakukan khusus untuk fisik ya, itu per 12 Juli. Namun ketika penagihan ada sedikit terbentur oleh cuaca, mohon izin, sehingga ada beberapa kegiatan yang dari atas itu Pak, kami tidak bisa mobiling bahan. Mereka itu baru melakukan di akhir bulan Agustus kemarin. Itu yang pertama. Yang berikut terkait dengan subkegiatan penambahan ruang kelas baru. Di situ kami punya anggaran kan 7 miliar sekian-sekian Pak. Bisa di bulan, sehingga saya bulan Juni Pak, petunjuk dari Bapeda, kegiatan yang bertempat di Kawagif, Tengutka, Yitetkun, dan Koya, itu tidak bisa kami lakukan. Petunjuk dari Bapeda itu mereka arahkan kami nanti di perubahan anggaran. Tetapi di induk ada Pak anggarannya, sehingga kemungkinan di situ rasa kami agak sedikit besar karena kegiatan itu yang kami tidak bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, terkait dengan beberapa hal yang kami alami di dinas berkaitan dengan penyediaan personil didik spesifik grant ya Pak ya. Kami terkendala di bagian hukum. Hingga saat ini kami meminta SK tentang penerima bantuan itu, hingga saat ini kami belum terima SK-nya, sehingga kami agak terlambat dalam hal melakukan realisasi itu. Namun hingga saat ini kalau kita melihat progres di lapangan terkait dengan fisik, hampir mencapai sekitar 80%. Kalau melihat dari informasi dari teman-teman pengawas,
dan beberapa teman-teman biblioteka. Itu yang kami bisa sampaikan. Banyak hal juga Pak berkaitan dengan kegiatan honor-honor yang terkait dengan 3T ini, terkait itu juga kami agak sedikit lemah. Tapi hingga saat ini kami lagi menunggu daftar SK dari hukum untuk diterbitkan sehingga kami bisa realisasikan lebih kepada honor 3T, lebih khusus guru. Seperti itu. Mungkin itu saja dari kami Pak, sehingga mungkin nanti mungkin lebih berkembang sehingga kami bisa sama-sama melihat Dinas Pendidikan. Terima kasih. Kami menampung kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama ada pelaksanaan pekerjaan fisik yang terkendala cuaca sehingga realisasi terlambat ya. Lalu yang kedua terkait SK penerima insentif daerah terpencil masih belum terbit ya dari bagian hukum. Izin Pak, mungkin dalam kesempatan ini kami juga minta komitmen atau target kira-kira penyelesaian permasalahan ini kapan kira-kira bisa diselesaikan, karena kita punya batas waktu kurang lebih tinggal 10 hari. Izin Pak, informasi yang tadi kami dengar, ini bagian hukum ada membawa berkas SK itu ke Merauke untuk penandatangan Pak Bupati. Mungkin dalam minggu ini kami usahakan. Saya bisa tambah. Iya, baik. Mungkin pada forum ini kita juga berikan kesempatan kepada BP4D, BPKD, dan APIP untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Silakan. Ya Bu ya, pertama sudah ada. Sebenarnya kalau sambil menunggu SK ya bisa kita bantu akomodir duluan ya. Cuma selama ini mungkin dinas belum komunikasi dengan kami, dengan BPKD maupun dengan APIP, karena APIP selama ini tidak pernah tahu apakah mungkin dinas mau melaksanakan kegiatan apa duluan. Nah itu yang kami perlu, kita perlu supaya maksudnya komunikasi ini nanti sama-sama ya, ini mungkin bisa intern saja, nanti kita bisa bahas nanti dengan BPKD. Dinas Pendidikan aturan pencairan, jadi setidaknya uang dana yang bersumber dari luar seperti otsus atau DAP ataupun juga bukan hanya itu tetapi DAP juga, kita melihat aturan proses pencairan, jadi tidak dipayungi SK, kita juga tidak bisa ambil langkah. Ini kan harus ber-SK Bupati, baru kita bisa mencairkan uang itu, seperti itu. Jadi izin Bu, itu kan SK kan sudah disetujui. Begini realisasi, ini sesuai hasil SUM kemarin Bu ya. Kita Kabupaten Bovendigul, semua penggunaan anggaran baik dari blok grant, spesifik grant maupun DTI, apabila dalam tahun ini realisasi tahap 3 ini tidak mencapai 70%, kita punya itu pencairan ditangguhkan bulan Oktober dan akan dibayarkan bulan November. Apakah Ibu dan Bapak bersedia untuk melanjutkan kegiatan itu di November? Pasti saya tahu waktu sudah semakin mepet dan tidak akan mungkin Bapak dan Ibu laksanakan. Jadi mungkin ini kita mungkin memudahkan saja, memudahkan OPD, memberikan kebijakan yang memudahkan, sebenarnya tidak mempersulit. Tapi kita tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sekretaris BPKD. Teman-teman di Dinas Pendidikan dan bertepatan di APIP juga ada ketegasan untuk itu. Sebenarnya kalau kita juga di BPKD, kan di SK itu kan ada minutnya yang sudah mungkin diparaf oleh pejabat, sehingga kalaupun belum ditandatangani oleh Pak Bupati, kan ada yang harus dimasukkan ke kita, mungkin yang diparaf itu saja yang dimasukkan. Kalau yang disampaikan oleh Pak di APIP tadi, bahwa kan sudah ada lampiran nama-nama penerima, tinggal mungkin menuju ke Pak Bupati, daripada kita juga kan di pengelolaan keuangan itu ya, supaya tidak saling menyandra lah, karena ini memang kepentingan di 30 September, karena PMK itu kan memang dia sudah diatur. Salah satu contoh yang kemarin diatur oleh PMK dan tidak dilaksanakan tepat waktu, kita juga mau ke kementerian tidak bisa.
akomodir itu yang keterlambatan. Sehingga mungkin di BPKAD kita melihat saja apa yang disampaikan oleh Pak Apip tadi mungkin sudah betul. Jadi komunikasi saja. Di hari ini ya kami juga pasti akan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak di Inspektorat. Mungkin itu saja dari kita di BPKAD. Terima kasih. Saya pikir hal ini itu sudah biasa kita lakukan. Ya. Kalau sudah ada draft persetujuan, kemudian koordinasi dengan kita, pasti kita akan proses. Itu ke internal kita, tidak perlu kita bicara itu. Tapi memang berjalannya waktu, kita juga menunggu kok tidak ada informasi dan lain saya kita begitu kok. Kenapa ini mau lambat? Sebenarnya ya kita semua ini kan kerja untuk pemerintah. Jadi saya pikir ini kan di Kesra juga kita lakukan. Sekalipun SK itu Pak Bupati baru tanda tangan, tapi draft itu yang kita minta. Yang perlu sudah ada persetujuan. Tapi ya itu kan kembali ke pilih masing-masing. Kita tidak perlu bicara itu. Karena dari Dinas Pendidikan tidak pernah ada koordinasi Pak. Ini kita punya draft sudah ada. Bagaimana untuk? Tentu kan terada. Jadi ya kita tunggu saja. Jadi saya pikir di OPD lain juga sama. Ya. Kembali ke pimpinan. Kalau kita mau tunggu Bupati, ini kan perjalanan pimpinan ini kan tidak sama dengan kita di bawah. Saya pikir itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Saya ingin menambahkan, mungkin tidak mengurangi dari apa yang sudah disampaikan oleh dari Inspektorat dan BPKAD. Sebenarnya ini hanya masalah komitmen bersama dari solusi yang ditawarkan oleh BPKAD dan Apip. Kita bisa membantu dengan draft, akan tetapi ini yang saya sampaikan tadi, kita butuh komitmen bersama sehingga proses pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya ini bisa berjalan dengan baik dan aman. Mungkin solusi yang sudah disampaikan tadi mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, karena waktu kita tidak banyak. Kita tersisa kurang lebih 10 hari, tidak sampai 10 hari kerja juga Bapak Ibu. Jadi untuk itu kepada Dinas Pendidikan mohon kerjasamanya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dikonsultasikan, silakan berkomunikasi dengan teman-teman dari BP4D, dari BPKAD, dan dari Inspektorat. Itu saja. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Dinas Pendidikan? Hanya kami menunggu SK-nya kapan terbit. Itu sudah beberapa saat. Baik, siap. Berarti saya menangkap berarti mungkin disesuaikan dengan hukum dulu. Kalau memang dalam waktu sampai dengan tanggal 30 ini SK-nya belum jadi, kita ambil langkah dengan draft mungkin. Iya. Iya, jadi itu kan bukan hanya SD, SMP, SD PAUD juga kan untuk dia punya tenaga 3T. Jadi sekitar bulan Agustus awal itu saya sudah tanda tangan draftnya waktu kami masih di kantor di bawah. Begitu. Jadi dari Agustus sampai September ini belum ada kami turun SK. Begitu. Kalaupun kami ambil tindakan seperti ini kan kami baru disarankan. Selama ini semasa bekerja saya tidak pernah lakukan yang kayak begini. Jadi ketika hanya draft saja terus naik itu kan saya belum pernah. Jadi ketika ada saran seperti ini kan ini berarti baik. Berarti kami kan Dinas Pendidikan juga melangkah tidak salah nanti. Begitu. Terima kasih. Ya, artinya izin Bu ya. Mungkin ini kan karena yang 3T ini tahun kemarin tidak terrealisasi ya Bu ya. Tahun ini kami takutkan ini sudah 2 tahun berturut-turut tidak terrealisasi. Kami takutkan ini anggaran ini akan menjadi pertanyaan di JPK karena kenapa selalu tidak digunakan. Padahal ini selalu programnya harus ada. Begitu. Kita kan punya 3T ini kan pernah masalah kan. Iya betul. Jadi akhirnya sekitar 2 tahun itu tidak diprogramkan. Terus di tahun kemarin harus diprogramkan di tahun 2022. Jadi ketika kita programkan, dia tidak terlaksana karena kami dari dinas di dalam hal ini sekretariat waktu itu saya kasubag program, kami tidak bisa mengambil langkah karena kami menghormati kepala bidang tupoksinya. Jadi ketika kepala bidang tidak mengambil langkah di tahun lalu, akhirnya terjadi silva.
Di tahun ini kami dari sekretariat yang mengambil langkah untuk melakukan ini, begitu. Jadi memang hanya menunggu SK itu sampai terbit. Draft sudah ada, tetapi SK ini mau terbit dari hukum belum turun, jadi kami tidak mau salah begitu. Karena ini kan pernah ada punya jejak tercatat pernah punya masalah begitu. Itu seperti itu. Jadi begini, memang sempat kepala bidang datang konsultasi, tetapi saya tanyakan masalah SK-nya. Memang tidak ada SK, makanya saya bilang jangan ambil langkah salah, dikembalikan saja. Tahun itu sudah akhir Desember tahun kemarin. Saya ingat itu masih ada daftar hadirnya. Memang saya sarankan dari awal sudah sarankan untuk segera dibuatkan SK 3T-nya mulai dari PAUD-nya sampai dengan tingkat SMP ya. SMP itu dibuatkan SK-nya dan semua yang bersifat pembayaran langsung kepada yang berkepentingan dibuatkan SK. Nah itu sampai kemarin ternyata rupanya kabitnya tidak laksanakan sampai pensiun ya. Bukan pensiun, kabitnya ada tapi ganti ya. Tidak. Yang ibu ya, yang ibu katanya. Tidak, kabit yang sebelumnya sampai pensiun itu tidak diprogramkan kegiatannya. Nanti waktu kabit yang baru di tahun lalu sekitar bulan apa itu dilantik, itu dia tidak mau laksanakan karena dia berpikir nanti dia seperti sebelumnya ada kasus gitu, ada ketakutan gitu kan. Itu kembali ke karena tidak ada SK-nya. Iya, bukan soal tidak ada SK-nya, tetapi itu kembali ke pribadi dia mungkin tidak mau untuk menanggapi ini. Jadi akhirnya kami dari sekretariat yang ambil alih begitu, karena ini kan harus diselesaikan. Baik, terima kasih. Ada tambahan mungkin dari kepegawaian? Saya dari kepegawaian izin karena semua berurusan dan uang ini terakhir kami yang berhentikan dari formal. Oke, ininya di kami. Jadi yang pendidikan trauma itu sebenarnya hati-hati dalam penggunaan saja. Itu aja. Kalau untuk masyarakat saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau untuk memperkaya diri, markup, hati-hati. Endingnya BKD yang terbitkan bupati tentang pemberhentian menteri hormat. Itu teman-teman dinas pendidikan alami itu. Itu sebenarnya bukan penyalahan gunaan karena menyalurkan salah sebenarnya. Sebenarnya kalau kembali kayak guru-guru seperti saya tepat tidak ada masalah sebenarnya. Karena memperkaya diri itu bahaya. Jadi untuk Otsus kalau kembali ke tempat ke masyarakat saya kira tadi sudah ada solusi. Tinggal teman-teman yang draft mungkin yang kami alami masalah perubahan nama SK sudah jadi nama berubah terus. Contoh di kami terjadi yang pergi sekolah Stefan nama berubah terus. Tidak tahu pimpinan pemikirannya seperti apa. Yang jalan ini orang anak-anak Papua. Jadi pasti teman-teman pendidikan ragu-ragu karena memang SK kalau SK saya kira sudah sebenarnya sudah bisa jalan ini. Sebenarnya sudah ada solusi, nanti masalah koordinasi saja. Tapi hati-hati dalam penggunaan. Karena kalau untuk sesuai peruntukan saya kira tidak ada masalah. Tidak usah takut, kalau memang benar pasti aman. Itu aja tambahan dari BKD karena kita yang ending nanti. Baik, terima kasih. Saya pikir nanti mohon dari Dinas Pendidikan dikoordinasikan lagi dengan bagian hukum juga dengan BPKAD. Kita sama-sama komitmen supaya seperti yang disampaikan tadi semuanya berjalan dengan baik dan aman. Itu saja mungkin dari Dinas Pendidikan. Tidak ada lagi. Kita lanjut ke Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan, dari Otsus Blok Green-nya, alokasi sebesar 5 miliar, baru terrealisasi sebesar 1,7. Lalu untuk yang spesifik green, dari Pagu 15 miliar, baru terserap 5 miliar. Dari Dinas Kesehatan untuk yang kegiatan Blok Green, mungkin ini kan data dari 13 September ya Pak. Kalau sampai 19 September tadi pagi saya merekap untuk Blok Green dari 5M itu kami sudah terrealisasi 2,7M sehingga sudah 55% tercapai. Ini tidak ada kendala yang signifikan sih Pak. Mungkin rata-rata sudah pengajuan 30%, ada juga beberapa pembangunan yang sudah 100%. Sisa yang 5% dengan pengawasannya itu masih berproses sampai saat ini, tidak terlalu berkendala. Kalau yang spesifik grant dari anggaran 15M itu sudah terrealisasi 6,8M, sudah 45%. Nah kalau di spesifik grant ini kami bermasalah ke
obat. Nah, obat-obat ini dari anggaran kami yang 800-an, kami kan pakai e-katalog. Nah, harga di e-katalog itu jauh lebih rendah daripada harga yang ada di DPA. Otomatis realisasinya kecil. Jadi sebenarnya obatnya hampir semua sudah datang, sudah di Merauke. Cuman belum ditagihkan karena kan e-katalog, jadi penyedianya masih mengirimkan berkas-berkas kontraknya. Tapi hampir semua sudah datang. Cuman itu kendalanya, nilai di e-katalog itu kecil. Jadi ada selisih sekitar 300-an juta lebih. Dan karena ini kan outsource, sudah RAP, jadi nggak bisa diubah ya Pak. Nggak bisa, apakah mungkin nanti di perubahan bisa digeser gitu. Terus kalau kendala yang lainnya lagi itu seperti kegiatan-kegiatan PMT, itu kan pengadaan semua belum bisa diklaim, belum bisa dikontrakan karena belum 100% barangnya datang. Oh iya, termasuk itu Pak. Terima kasih dari Dinas Kesehatan. Kami mencatat bahwa yang untuk Blok Green sudah ada realisasi per 19 September ya. Nanti akan kami lakukan rekap kembali, tapi tetap berkoordinasi dengan bagian keuangan. Lalu untuk yang spesifik green masih ada kendala pada pengadaan obat e-katalog ya. Mungkin pada kesempatan ini juga tadi kan disampaikan masih berproses ya. Kira-kira apakah dalam minggu ini ada yang sudah bisa ditagihkan atau? Bisa Pak, karena sudah sampai di Merauke, berkatnya tinggal dinaikkan ke sini. Baik, berarti dalam minggu ini bisa ya. Baik, terima kasih. Yang terkait RAP mungkin kebetulan ada dari BP4D. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung jawab saja. Nanti mungkin juga jawaban saya tidak sesuai, mohon diterima saja. Nanti kita tunggu tindak lanjutnya, begitu. Ya, untuk pertanyaan terkait dengan Bapeda mengarahkan atau mengalihkan ada berapa kegiatan yang diajukan, itu memang ada hal kaitan dengan SIPA yang dalam prosesnya maaf saya tidak bisa jawab. Kalau ada teman yang pegang sistem itu bisa menjawab, tapi beliau lagi tidak ada, itu akan didorong masuk ke SIPA. Jadi tunggu saja, dia akan mengikuti sesuai perubahan. Kalau perubahan kita cepat, maka itu proses tetap dilakukan. Itu jawabannya. Kemudian terkait dengan yang kedua, e-katalog. Memang itu jadi problematik yang kemudian berlanjut tiap tahun, bukan tiap tahun yang saya ikuti, mungkin tahun lalu. Itu memang susah untuk menentukan harga satuan, karena dia tidak sejalan dengan, maksudnya kita di daerah beda, ini kan harga ditentukan secara nasional. Jadi mungkin ibu mereka harus punya catatan mengikuti perkembangan harga obat itu, sehingga dalam merencanakan bisa mendekati, jangan sampai kemudian terjadi terlalu 300. Mungkin bisa dikurangi, sehingga perlu membangun komunikasi kepada tempat di mana kita akan pengadaan obat, supaya kita tahu informasi terakhir seperti apa, supaya nanti pakai pendekatan yang sedikit bisa sama dengan anggaran yang tersedia, supaya kemudian tidak terjadi seperti begini. Ya, terus terkait dengan sisa 300 juta ini, apakah mau diusulkan di perubahan? Saya pikir mekanisme itu tidak ada. Jadi tetap menjadi SIPA. Ya. Kemarin kita ada pertemuan di Merauke terkait dengan penambahan anggaran untuk 2024 khusus. Orang di Asmat mereka punya SIPA itu cukup besar, dan mereka coba memberikan saran atau menyampaikan di forum bahwa apakah kalau kita punya SIPA kemudian besar, kita bisa usulkan di perubahan atau tidak, tapi tidak ada jawaban yang dijawab oleh orang provinsi.
provisi itu artinya bahwa mungkin belum ada jalan keluar atau solusi, tapi lebih baik prevensi. Begitu. Sehingga di awal perencanaan harus kita konsisten terhadap bagaimana supaya menekan silpa itu. Tapi kiranya menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan. Lalu untuk Dinas Kesehatan juga kami harapkan di sisa waktu yang ada ini terus melakukan koordinasi baik dengan BP4D, dengan keuangan maupun dengan inspektorat. Saya pikir dari Dinas Kesehatan cukup. Otsus spesifik grant dengan pagu 3,3.040.200.000 baru terrealisasi sebesar 102.500.000 dengan persentase penyerapan 3%. Kami minta kesediaan dari Rumah Sakit Umum Daerah untuk menyampaikan. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama mungkin saya mohon maaf karena saya sendiri kemarin disampaikan oleh pimpinan untuk mengikuti kegiatan ini, beliau nanti di luar, dinas luar. Terus bagian perencanaan program, saya sudah dari kemarin kirim undangan dan saya juga sudah telepon berulang-ulang, tidak ada respon. Sehingga niat baik saya untuk hadir di hari ini untuk mendengar apakah ada masalah atau tidak, sehingga mungkin saya akan lanjutkan masukan atau masalah ya teman-teman yang mengurus bagian perencanaan program. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk masalah realisasinya saya belum bisa sampaikan. Nanti saya akan bisa ketemu dengan teman yang bagian perencanaan, baru kami konsultasi ke inspektorat. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat siang. Terkait RSUD izin, kita punya waktu tidak banyak Bapak. Ini realisasinya masih 3% tadi ya. Saya harapkan mungkin tindak lanjut dari kegiatan ini mungkin bisa dikoordinasikan ke pimpinan untuk segera diambil tindakan, karena ini nilainya cukup besar dan berpengaruh terhadap penyerapan spesifik grant. Nilainya cukup besar, jadi kami berharap di sisa waktu yang ada ini mungkin bisa terrealisasi. Untuk itu diharapkan juga koordinasi dengan teman-teman dari BP4D, BPKD dan juga AFIP. Tidak ada koordinasi. Apalagi yang kami mau menyampaikan, cuman karena ini forum diskusi, jadi setidak-tidaknya itulah yang disampaikan tadi oleh Pak Gerdi, berkoordinasi yang lebih intens untuk sampai tanggal 30 September. Karena ini mengingat juga biasanya memang ada agak tadi seperti yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, termasuk RSUD, karena contohnya seperti yang saya sampaikan tadi yang terkait juga dengan obat-obat di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan ini. Ini kan SSH-nya kita besar, sedangkan yang di katalog itu kecil. Sebenarnya kan dari tahun ke tahun juga kan sudah, mungkin itu yang kita tuju CV ini yang pengadaannya ini. Jangan seperti contoh pengadaan kendaraan. Ada dealernya sebenarnya di Merauke, ya toh. Tapi kita memang masih pakai pihak ketiga, ambil dari luar, sehingga harganya itu seperti yang obat-obat. Harga di Jawa sampai ke Bovendigul 800 juta, sebenarnya di Merauke 500 juta saja. Ya itulah yang membingungkan juga kita. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman, kami juga hanya berdasarkan apa yang sebenarnya dari API. Semua yang proses tagihan itu kan ketika sudah direview di keuangan kan harus memproses itu.
kecuali yang disampaikan tadi ada SK yang spesifik, itu ada SK yang dalam berproses ya, sementara dalam berproses. Tidak apa yang kami mau sampaikan juga di RSUD membingungkan juga kita kalau dalam proses penyerapan baru 3%, kemudian tidak ada komunikasi di dalam RSUD. Mungkin kita lanjut dulu, tetapi kita harus yang mungkin yang di bawah itu yang ada belum 10%, itulah kewajiban kami mungkin teman-teman APIP dengan BP4D untuk mendorong. Maksudnya kita juga harus jemput bola dari 10 hari ini tersisa. Sebenarnya kita harus memberikan sanksi. Karena dia kan kalau tidak salah masih PTD ya. Ya. Kalau PTD itu kan bisa dia kembali ke instansi itu. Kalau memang dia tidak mampu mengelola anggaran, maka seharusnya kita kembalikan dulu. Ketika ada statusnya jelas, barulah dia bisa kelola anggaran. Karena dia punya masalah dari tahun ke tahun seperti itu. Saya pikir itu yang perlu kita lihat. Jangan lagi kita memberikan uang kepada dia untuk melaksanakan terus menerus. Harus ada sanksi yang kita berikan. Saya pikir itu saja. Terima kasih waktu saya. Jadi saya tanya, penerapannya berapa? 3%. Itu ada masalah kah atau bagaimana? Coba dijelaskan. Tidak bisa. Dia tidak bisa. Oh iya, maaf. Jadi sebenarnya artinya saya cukup tertarik dengan ini karena kita selalu bilang kesehatan itu penting. Dia mandatory spending sehingga itu menjadi penting dan menjadi perhatian. Tapi kemudian menjadi catatan seperti ini kan kurang menyenangkan. Jadi coba berikan alasan yang benar lah begitu. Kalau memang ada kendala, bilang ada kendala dan koordinasikan kendalanya di mana. Bagian perencanaan berarti ke kita. Kalau keuangan berarti ke keuangan. Selebihnya nanti terhadap ya itu nanti pengawasan itu ada di APIP yang nanti terhadap. Jadi kalau begini ini serapannya terlalu rendah sekali. Pantasan ya, pantasan kita memang berat setelah dimonitoring oleh pusat, tapi juga oleh keuangan di daerah. Itulah sebabnya hari ini kita ada di sini untuk pecahkan masalah. Mungkin. Jadi ya kalau kemudian pesimis sudah dikasih uang lalu tidak begini kurang pas. Kasih gabung. Maaf ya. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan. Komitmen. Kira-kira mungkin setelah ini disampaikan kepada pimpinan, kira-kira dalam waktu 1-2 hari ini bisa berkoordinasi dengan kami. Mungkin kalau permasalahannya ada di perencanaan, silakan berkomunikasi dengan teman-teman dari BP4D. Kalau terkait realisasi mungkin ada kendala, bisa melalui BPKD. Kalau minta saran petunjuk terkait pelaksanaan kegiatan, bisa melalui APIP. Kami butuh konfirmasi Bapak dari RSUD mungkin dalam 1-2 hari ke depan terkait realisasi otsus spesifik grant dari RSUD. Terima kasih. RSUD mungkin cukup. Kita lanjut selanjutnya ke Dinas PUPR. Untuk Dinas PUPR dari alokasi otsus blok grant dari Pagus sebesar 7,6 miliar belum ada realisasi sama sekali. Lalu yang untuk DTI dari Pagu 12 miliar sekian sudah terrealisasi 2,7 dengan persentase penyerapan 23%. Begitu kepada Dinas PUPR, kami berikan waktu dan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Paket sekitar 368 paket. 110 diantaranya itu adalah untuk paket otsus DTI. Dan 20 di antara 368 itu 27 itu di tender. Dan satu paket yang di otsus DTI itu adalah di tender. Kemudian yang untuk yang khusus di tender, yang paket pembangunan ruas jalan Kombay Triwage itu sebenarnya sudah dilakukan proses tender itu di bulan Juli. Namun ternyata setelah dilakukan review oleh tim teknis dan juga dari tim Barjas, ternyata di situ ada kesalahan nomenklatur terkait penamaan nama ruas yang tadinya Kali Kasuari harusnya Kombay. Kemudian atas dasar itu tender digagalkan. Kemudian
dengan teman-teman Bina Marga dengan PPK, karena kita mengingat waktu itu disampaikan untuk batas salur otsus tahap 2 bulan Juni ya kalau nggak salah. Nah itu kan tidak dapat, makanya kami langsung melakukan tender ulang. Nah tender ulang sendiri itu kita ada melakukan perubahan di KK-nya Pak, terkait yang tadi itu ada perubahan itu. Nah ini yang akhirnya memangkas waktu sekitar 1 minggu. Nah proses baru dilaksanakan sekitar akhir Agustus, dan kalau tidak salah sudah penandatangan kontrak baru dilakukan tanggal 7 kemarin, 7 September. Artinya apabila dilakukan realisasi keuangan yang bisa hanya adalah uang muka, karena kita belum bisa bicara progres. Dan di situ yang bisa, kebetulan kami juga di SDP-nya itu kita mengacu kepada peraturan LKPP 12 tahun 2021 bahwa untuk kegiatan di Dinas PU itu ada 3 metode pembayarannya. Yang pertama secara sekaligus, yang kedua secara termin, dan yang ketiga monthly certificate. Nah ini jadi kendala kami Pak, untuk mungkin juga yang 110 paket yang dipl-kan. Jadi kemarin memang dari PPK-nya sampaikan bahwa coba kita ajukan 75% untuk realisasi keuangan, tapi saya tolak Pak, karena ini bertentangan dengan STB yang kita anut di LKPP 2012 itu Pak. Karena di situ disampaikan bahwa apabila kita menarik untuk uang muka, memang disyaratkan di situ sudah 50%, tapi saya bilang kita ambil yang 30. Karena kalaupun ambil yang 50, kita tidak akan dapat untuk kejar progresnya pada saat itu Pak. Tapi ternyata Pak PPK-nya menyampaikan bahwa untuk, kan di situ ada 7 distrik Pak untuk yang MCK. Untuk yang di distrik Periwage dan Kawigit yang melakukan transportasi pakai air itu kayaknya susah untuk mencapai di atas 50%. Tapi yang 5 distrik itu yang di Mandobo, Waroko dan lain sebagainya itu bisa kita usahakan di atas 50%. Cuma tadi itu kita kendalanya kita tidak bisa Pak, itu karena di situ disampaikan untuk realisasi keuangan dia minimal di bawah 5% dari progres fisik. Jadi kalau mau tarik 75%, itu progres harus minimal 80%. Itu yang diatur di Perka 12 tahun 2021 Pak. Kemudian yang satu yang tadi yang di tender itu Pak, saya juga sudah komunikasi dengan PPK-nya. Kebetulan beliau juga agak susah ketemu langsung Pak dengan beliau. Beliau tadi sampaikan bahwa kalau memang bisa, mungkin ada kebijakan khusus terkait pekerjaan tender ini yang combine Periwage, itu mungkin kita akan bisa Pak untuk melakukan pencairan di atas 30%. Karena di sini sampai 50% itu pekerjaan non besar, itu jadi pekerjaan kecil. Cuman kalau ini dilihat secara rekapitulasi keseluruhan, saya kira tidak perlu kita paksakan untuk mencapai segitu Pak. Itu saran saya. Itu kadang masukan dari PPK, saya sampaikan tidak bisa seperti itu. Mungkin yang dilihat ini yang 75% itu secara global Pak, ya, bukan untuk oh ya. Kalau seperti itu saya tidak setuju untuk dilakukan di atas 30%. Mungkin begitu Pak. Boleh saya kembalikan kepada Investor. Terima kasih. Persentase 70% ini bukan merupakan persentase realisasi per subkegiatan, tetapi dia merupakan persentase total keseluruhan per subbidang. Jadi 70% yang dimaksud adalah total keseluruhan dari blok green, spesifik green dan DTI. Jadi saya maksud di sini, kalaupun seandainya yang bisa ditagihkan adalah 30%, saya pikir itu cukup baik untuk mendongkrak realisasi pada bidang-bidang otsus seperti spesifik dan DTI. Jadi sebenarnya kalau yang blok greennya PUPR ini sebenarnya kita tidak mematok-patok harus langsung nagih 75, karena yang dimaksud 70% di sini adalah total keseluruhan dari seluruh bidang itu Pak. Iya. Jadi nanti akan dibantu juga dengan realisasi dari dinas-dinas lain yang masih dalam satu bidang itu. Seperti itu. Terkait PUPR mungkin ada tanggapan dari BP4D Keuangan ataupun Habib, dipersilakan. Saya menyampaikan, kami sudah sampaikan lokus, disebutkan lokus, tetapi ternyata waktu RAP jadi itu Kombai Kalikaswari, makanya harus dirubah lagi Kombai Periwage, akhirnya keterlambatan. Baik, kalau yang DTI Pak, ini sudah secara fisiknya aja Pak? Iya, kalau yang tadi saya sampaikan yang 5 distrik itu yang di luar Periwage dan Kawigit, totalannya sekitar 75-100 malah sudah di Warung sudah 100%. Sudah ya? Ya. Maksudnya kita laporkan laporan fisiknya, tetapi realisasi keuangannya yang masih di bawah. Iya. Kalau keuangannya memang terakhir kita itu mintanya 30 Pak, yang per tanggal 23 Agustus. Ya. Nah, realisasi fisik kami optimis Pak, yang 5 distrik itu bisa di atas 75. Tapi yang Periwage sama Kawigit kami belum bisa Pak.
Kan yang lain sudah bisa dibayarkan apa nih 50% tuh Pak? Iya. Sudah bisa, berarti supaya bisa mendongkrak. Sisanya kapan kita bisa menerima realisasi terkininya lagi? Iya, kalau Blok Green Pak itu kemarin saya sudah kontak ke PPTK-nya sama masalahnya. Mereka minta itu tadi Pak, kalau bisa uang muka dulu. Karena itu kan tidak bicara progres. Kalau DP kan kita bisa 30 Pak, untuk yang kosong ini 7,6 ini. Kita bisa 30 Pak DP-nya. Kalau yang otsus ini yang 5 distrik tadi itu bisa Pak 175. Tapi yang khusus 2 Kiriwage sama Kawaki itu kalau nggak salah itu agak susah untuk karena agak masalah apa ini mobilisasi material ke sana. Kan minggu ini Pak Sekretaris. Minggu ini bisa dilakukan. Kalau minggu ini kita bisa Pak. Bisa ada semua kulit. Yang realisasi fisiknya Pak. Iya. Iya bisa. Kita tahu juga belum ada informasi. Silakan Pak. Belum ada informasi dari bos. Kan saya yang bos kapan? Ya baik, terima kasih. Jadi memang untuk PU pembangunan jalan di Kiriwage Pembaik, memang di perencanaan awal itu sudah berubah. Kita dapat ini saran, masukan sehingga kita sudah rubah. Ternyata setelah DPA keluar, itu masih tetap di Muara Kali Kasuari Kiriwage. Sehingga tugas kita di Bapeda memang ada bagian yang kita harus melihat setelah APBD keluar, kita melakukan penyesuaian antara RAP dengan APBD. Ya kalau kemudian ada perubahan kita laporkan juga, dicatat. Kalau sesuai ya tetap sesuai, yang tidak sesuai ya harus kita sampaikan dalam laporan. Karena kita sekarang punya sistem aplikasi yang masing-masing. Di Bapeda punya sendiri RAP, di Keuangan punya sendiri, di Inspektorat punya sendiri. Jadi bagian kami itu memang kita sudah lakukan dan ternyata ditemukan hal seperti itu. Dan itulah mungkin kesalahan waktu penjemputan atau seperti apa sehingga itu kesalahan itu terjadi sehingga dia seperti ini. Ya memang tidak beda sebenarnya Pak Kabit. Memang RAP ada apa lain di kita dalam penyusunan APBD itu kan yang SIPD. Sebenarnya itu juga kan itu yang saya sering kali mungkin kami juga belum intens sekali berkomunikasi terkait dengan ketika RAP kan yang menyusun apa RAP kan di ini. Sedangkan yang akan keluar sebentar adalah DPA di situ. Kemudian kita kan ada ruang yang dibuka sebenarnya terkait dengan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran seperti yang tadi, umpamanya yang uraian-uraian itu kan sebenarnya tidak terlalu mudah, tidak harus dibuat perda di seperti APBD, APBD perubahan. Sebenarnya di dalam sehingga mungkin yang komunikasi itu saja. Karena saya lihat selama ini fokusnya untuk menyusun otsus dengan DAK di Bapeda. Sehingga memang itu. Ketika mungkin RAP sudah jadi, RAP juga ada di kita. Disampaikan ke teman-teman di bidang anggaran, melihat kembali kesesuaian antara apa. Tapi mungkin juga itu sudah terlanjur di itu ya. Dibuat RAP, kemudian kita dulu anggaran yang jadi. Karena di situ kan sebenarnya uraiannya cuma dulu kan ada petunjuk-petunjuk ini dana otsus, ada kode-kode. Nanti sekarang kan langsung. Sehingga mungkin itu juga yang menjadi kendalanya di kita ketika DPA sudah jadi. Karena itu kan diinput oleh dinas sebenarnya. Iya, dinas sendiri yang menginput. Jadi mungkin itu Pak Robi sebagai KPR harus ada. Kalau lebih teknis itu pasti dia tahu. Ya kita kan manusia lah. Supaya kita bisa lebih tahu sudah pasti dia lebih tahu. Karena ya, di PU ini kan sudah ada KPA juga. Memang ada PA, tapi kan secara manusia pasti beda-beda perasaan, pendapat. Maka harus Pak Robi ada supaya kita lebih itu. Sayang juga kalau dana otsus ini jadi silpa. Karena begini, ketika kalau dia jadi silpa, tahun berikut apakah kegiatan itu bisa jalan tidak? Ya. Ini banyak terjadi. Harus perlu kita pertimbangkan itu. Jadi memang Pak Sekretaris coba
berpikir supaya usahakan dana itu harus bisa proses supaya pekerjaan itu bisa cepat. Jangan sampai tahun berikut kita pindah lagi kerja di tempat lain, akhirnya jalan itu tidak ada dikerjakan. Ini kemarin kita baru bahas di mana nanti itu dikerjakan dengan proses. Nah, berikut lagi sudah robah, akhirnya pekerjaan tinggal lanjut begitu. Maka dalam waktu yang memang tidak terlalu lama ini, kita perlu waktu kurang lebih 2 bulan nih, Oktober, November. Coba usahakan supaya khusus dana otsus itu diselamatkan. Ya, kalau dau ke apa, saya pikir tidak, tapi otsus harus selamat. Jadi itu saran saya. Nanti lebih sekretaris silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkataan kita menindaklanjuti saran dan masukan dari BP4D, dari BPKD dan APIP. Kami mohon kerjasama dari Dinas PUPR dalam sisa waktu yang ada ini untuk memaksimalkan proses pengajuan tagihan uang muka. Mungkin di dalam minggu akhir bulan September ini, karena kita punya waktu maksimal hanya sampai tanggal 25 September 25 atau 26. Untuk itu kami mohon kerjasama dari Dinas PUPR supaya penyaluran tahap 3 ini bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kita komit di minggu ini ya Pak? Iya. Siap. Baik, terima kasih. Izin, menurut saya pernah katanya jalan-jalan ini sudah dikerjakan kan, kalau tidak salah. Macam Univevero Friwagi itu, kemudian ke Agamalo atau Kombayat. Menurutnya itu sedang dikerjakan. Ya, makanya coba Bapak koordinasi dengan Habib. Apa benar atau tidak? Karena itu juga menjadi masalah bagi kita. Ya, itu memang Pak Ruby susah kita. Iya, jadi kita kemarin sebulan Boven ini best. Datang, tidur, besok sudah pulang. Kalau seperti ini nanti kita yang jadi pusing. Daerah dia tidak membutuhkan orang-orang begitu. Ya, kita butuh orang duduk tenang, baru atur. Kalau seperti begini susah. Kita sudah cari uang capek-capek, masyarakat memanfaatkan jalan itu, tapi kita tidak mampu mengerjakan. Ya, itu saran tuh nanti Pak coba berkoordinasi dengan Pak Ruby. Sudah sejauh mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Dinas Perumahan. Dari Dinas Perumahan ada? Siap. Dari Dinas Sos Blok Grade, dari Pagu alokasi 2023 sebesar 20 miliar sudah terrealisasi sebesar 4,7 dengan persentase penyerapan 24%. Begitu kami minta penjelasan dari Dinas Perumahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin pimpinan untuk pimpinan kami saat ini tidak bisa hadir, beliau mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan prestasi pekerjaan kami. Terima kasih. Adapun anggaran untuk tahun ini kami sebesar 20 miliar. Itu terdiri dari 35 paket fisik, 3 paket perencanaan, dan 3 paket pengawasan. Untuk 3 paket perencanaan sudah menagih 100%. Untuk 35 paket fisik, ini fisiknya sebagian 80% sudah mencapai 80% untuk fisiknya. Sehingga dalam minggu ini sudah masuk sekitar 15 paket pekerjaan, sudah menagih untuk 95 dan 80%. Kami mendorong kepada pihak ketiga untuk melakukan tagihan prestasi pekerjaan, karena kita tahu untuk dana otsus ini
transferannya 3 tahap. Kalau nanti kita menagih 100% di tahap ketiga, maka kita tidak dapat realisasi di tahap keduanya. Adapun untuk daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau seperti Kampung Kabuwage, Kampung Miop, pekerjaan fisiknya masih di bawah 50%. Karena kita tahu kemarin beberapa minggu lalu Sungai Digul airnya tidak bisa dilewati. Itu kendala kami. Namun mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan ini untuk pekerjaan fisik yang 80% ini dapat kami menagih semua, sehingga realisasi keuangan kami bisa di atas 70%. Saya kira itu waktu kami kembalikan. Terima kasih ya. Lalu juga yang sudah 100%. Ada 100 ya. Lalu kendala ada beberapa yang kemarin terkendala dari alam cuaca. Izin mungkin saya memberikan solusi dan saran untuk minggu ini mungkin bisa dimaksimalkan menagih yang sudah realisasi. Nanti diharapkan terus berkoordinasi dengan teman-teman dari BP4 BPKD, sehingga kalaupun ada OPD lain dalam satu bidang spesifik blok grant yang sama yang tidak bisa dimaksimalkan realisasinya, saya pikir perumahan bisa membantu dengan meningkatkan tingkat realisasi. Kami harap mungkin komitmen kami di minggu ini bisa ya, Pak Edi? Bisa ya? Siap. Baik. Sejak karena dari awal kontrak memang kami sudah sampaikan bahwa pekerjaannya sudah 60%, silahkan menagih. Begitu PPK sampaikan seperti itu untuk setiap. Kemarin kami sudah pertemuan dengan PPK, konsultan pengawas dan PPTK semuanya. Mudah-mudahan minggu ini kita bisa menagih untuk yang sudah di atas 60% itu. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Edi dari Dinas Perumahan. Saya pikir tidak ada tambahan. Ada. Oh, silakan Pak Edi. Kemarin ketika saya lihat, sementara kami tahan dulu, belum Pak. ternyata memang dia lebih cepat. Kalau Niop memang susah karena mereka harus pakai lombok turun lagi ambil pasir di gur, baru mereka kembali. Makanya dia butuh. Niop dengan Kabuwage saja Pak, kami masih bawah 50%. Jadi saya pikir pasti pikir. Iya baik, terima kasih. Saya pikir dinas selanjutnya. Kalau yang warna hijau ini saya pikir sudah aman ya Pak. Sudah lewat, kita fokus ke yang masih berwarna merah, di mana realisasinya masih di bawah persentase minimal penyerapan. Oh siap. Lalu Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oh siap. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Oh siap Bapak. Terima kasih Bapak untuk dinas yang sudah persentasenya di atas 70%. Saya belum ada OPD yang mungkin kinerjanya bagus sudah mau pulang. Saya sebenarnya agak mau sampaikan sesuatu. Sebelum mereka pulang. Oh silakan kalau gitu Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Jadi dana otsus ini dia berbasis kinerja. Jadi kalau kinerja kita bagus, maka kita punya akan dapat tambahan. Poin. Ya poin. Jadi kalau kinerja kita kurang bagus ya, nanti mungkin tidak bertambah atau tidak bahkan bisa berkurang. Pak, bukan dapat poin, dapat tambahan anggaran. Ya, kalau poin kurang anggaran. Karena dia hanya ada dua hal. Pertama, otsus dilaksanakan berbasis kinerja. Yang kedua, ada beberapa variabel pendukung yang mendukung naik atau tidaknya dana otsus. Soal beberapa variabel itu nanti itu menjadi tanggung jawab kita bersama, apakah terhadap jumlah orang asli Papua, data penduduk secara keseluruhan, indeks pembangunan manusia, indeks kemahalan konstruksi, luas wilayah, jumlah kampung dan distrik. Pemekaran kampung juga menjadi penting. Karena dia akan menambah itu sedikit. Begitu.
sampai dengan kapasitas fiskal daerah itu juga dinilai. Indeks kapasitas fiskal daerah. Terus yang terakhir indeks kinerja. Jadi sekarang kita bicara bagian dari kinerja. Bagian daripada kinerja itu diukur selama kita terima mulai merencanakan, melaksanakan dan monitoring dan pelaporan. Itu kita dinilai. Setiap itu ada dia punya indikator yang diberikan bobot tertentu. Ada nilai-nilai. Jadi kalau kita laksanakan sudah sesuai tepat waktu, itu ada nilai yang dinilai, ada bobotnya. Maka dengan sendirinya ya kita mungkin akan dapat tambahan. Terus terima kasih juga karena mungkin beberapa saat yang lalu kita kerja mungkin baik, kinerja kita baik. Nah, kita dapat tambahan anggaran untuk tahun 2024. Itu artinya bersyukur. Jadi kita tidak asal bicara, kita bicara untuk kinerja baik supaya kita dapat tambahan. Kabupaten lain punya anggaran besar, kita ini paling kecil. Tapi kita sekarang ada kenaikan yang cukup signifikan, walaupun tidak terlalu besar, tapi kita bersyukur. Itu artinya bahwa kinerja kita. Kalau tepat waktu kita punya laporan ini bagus, setelah direview habis disampaikan kembali ke keuangan dilapor, itu berarti ada nilai. Macam-macam begitu. Jadi kalau kita kerja baik berarti ya baik, maka kita akan dapat tambahan. Itu jadi catatan penting karena kemarin kita dapat tambahan anggaran, tapi itu pimpinan mereka yang tahu. Saya sebenarnya tidak dibolehkan masuk, tapi saya ikut saja dan saya dengar seperti itu. Sehingga ini menjadi penting dan menjadi perhatian. Jadi kalau uang sudah masuk, ya harus digunakan, diserap. Artinya uang yang keluar itu masyarakat mereka ikut dapat dari situ. Yang jual dahulu tidak dapat, yang itu kan begitu. Uang itu dia beredar. Kalau uang kemudian dia masih tertahan dalam sepanjang 1 tahun, maka nanti sirkulasi artinya peredaran uang tidak jalan. Begitu. Jadi diharapkan ya ini bagian terpenting yang kita sedang bicara, jadi tetap semangat begitu. Mungkin itu, dan belum lama ini kalau ada pimpinan daerah atau yang ketua tim TAPD, kita juga akan rapat dan sampaikan pagu tambahan untuk perencanaan 2024. Mungkin saja, terima kasih dan waktu sekitar. Baik, terima kasih. Kami bisa bilang mewakili dinas yang sudah realisasi 100%. Kami juga manusia, kami tidak sombong bahwa kami realisasi tapi bisa. Kita manusia, kami tetap coba memperkuatkan kita sama-sama bersama berbagi yang terbaik. Terima kasih, selamat siang kami. Siap, terima kasih. Bapak Ibu izin sebelum masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, saya izin menyampaikan jadwal hari ini, tetapi kita agendakan kembali di besok pagi. Akan ada percepatan terkait penyaluran DID, dana insentif daerah, yang dimana mengundang Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Bovendigul, Dinas PUPR, BKD PSDM, dan Inspektorat. Kegiatan akan dilaksanakan jam 9 pagi besok di Aula BPKAD. Sekali lagi terkait DID, besok pagi jam 9 di Aula BPKAD, mengundang Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas PUPR, BKD PSDM, dan Inspektorat. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke pembahasan terkait otsus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk bidang perempuan sudah dilaksanakan 400, sedangkan dari PUG saat ini sedang berjalan, sedang dilaksanakan di Asiki, dan mungkin lepas 2 hari lagi mungkin ke Mini untuk 2 distrik itu. Sedangkan untuk 200 itu letaknya ada di UPTD TP2A. Untuk
untuk TP2 UPTD ini, karena belum ada kepala UPTD untuk sementara dari bidang yang tangani, sehingga untuk 200 itu dia menyesuaikan dengan setiap OAP yang melapor, yang mendapatkan tindak kekerasan, sehingga itu dia tetap terlaksana, cuma nanti pada saat yang tepat baru ditagih, karena itu perlu nama disesuaikan dengan yang laporan OAP-nya. Itu saja dari saya. Izin Ibu, yang terkait advokasi ini yang nilainya 235. Ya, itu yang sedang dilaksanakan, sudah kemarin sudah ke Asiki, mereka sudah kembali, besok mungkin mau ke Mindik, jadi 2 distrik itu, jadi sedang dilaksanakan. Iya. Yang 200 dengan 100 tadi ya, itu kira-kira dalam minggu ini apakah bisa direalisasikan? Ya, itu sudah bisa. Oh siap, baik, terima kasih. Untuk itu kami menunggu konfirmasi. Kalau ada yang perlu ditanyakan terkait realisasinya atau penyalurannya, nanti bisa berkomunikasi dengan BPKAD.